Dua pedagang bakmi di daerah Kaliasing, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, terdampak pembangunan jembatan Jamtang 1. Tingginya operasi jembatan Jamtang 1 ini membuat warung kedua pedagang ini tertutupi, sehingga kedua pedagang itu pun tidak dapat berjualan. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Pontianak. Ada Rizky Kurnia yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rizky. Ya, baik Dea dan juga Tribuners. Jadi perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa sebetulnya keluhan dua pedagang bakmi terdampak pembangunan jembatan Jembatan 1 ini sudah sejak beberapa bulan lalu. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan di lapangan, kedua pedagang bakmi ini sudah berhenti berjualan sejak mulainya proses pembangunan jembatan sekitar 5 bulan yang lalu. Gitu. Nah, mereka mengaku pelanggannya berangsur turun hingga tidak ada sama sekali pelanggan yang datang ke warung mereka lantaran terganggu oleh debu. Nah, kemudian sekitar bulan lalu proses pembangunan jembatan Jembatan 1 ini sampai pada pembangunan oper jembatan atau bagian penghubung antara jalan raya dan jembatan. Nah, oprit ini dibuat sangat tinggi, kurang lebih sekitar 1,5 meter, menyesuaikan dengan jembatan yang memang dibangun tinggi untuk menghindari banjir dan memperkokoh jembatan. Namun akibat tingginya oprit jembatan ini menyebabkan warung kedua pedagang bakmi yang berada di pinggir oprit justru tertutupi. Lalu mereka pun mengeluhkan dengan kondisi tersebut. Nah, kemudian Wali Kota Singkawang, Ibu Cai Cumi, yang mendengar keluhan warga ini kemudian mendatangkan Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Provinsi Kalbar untuk mencarikan solusi kedua pedagang terdampak. Karena pembangunan jembatan Jentang 1 ini memang merupakan wewenang dari BPJN Kalbar kan. Nah, setelah didiskusikan keluarlah solusi yang ditawarkan untuk kedua pedagang terdampak ini, yaitu pembangunan jalan lingkungan dan perubahan tinggi oprit. Kami juga sempat kembali menjumpai kedua pedagang ini dan mereka memang mengatakan hanya pasrah dan setuju dengan solusi jalan lingkungan ini. Namun warga setempat berharap adanya kompensasi karena selama proses pembangunan jembatan ini mereka tidak dapat bekerja dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, dari pihak BPJN Kalbar yang hadir kemarin mengatakan akan menyampaikan permintaan kompensasi tersebut kepada atasannya. Begitu dia. Baik, lalu kapan jalan lingkungan ini akan dibangun, Rizky? Ya, baik. Untuk informasi jalan lingkungan ini rencananya akan dibangun setelah pembangunan jembatan Jentang 1 ini rampung sepenuhnya, yaitu pada Desember tahun 2021 ini. Nah, jalan lingkungan ini nantinya akan berada di sisi atau di sebelah oprit di atas drainase. Jadi drainase ini akan dibikin seperti gorong-gorong begitu, dan jalan lingkungannya akan ada di atasnya sehingga masih menggunakan tanah milik negara gitu. Baik, lalu bagaimana dengan tanggapan warga terkait solusi yang ditawarkan BPJN ini? Ya, nah seperti yang sempat kami sampaikan tadi ya, warga tetap menerima solusi jalan lingkungan ini, namun masih menuntut untuk kompensasi ganti ataupun ganti rugi selama tidak dapat berjualan, karena memang akibat tidak dapat berjualan ataupun tidak dapat bekerja ini kehidupan ataupun kebutuhan hidup untuk kedua pedagang ini memang sangat sulit begitu. Bahkan salah satu pedagang mengaku sampai harus hidup hanya dengan makan jenis sayur-sayuran seperti pakis untuk menyambung hidup ia dan ke keluarganya. Terkadang pakis itu juga dijual untuk mendapatkan rupiah gitu dia. Baik, Tribuners, rekan Rizky tadi juga sudah mewawancarai Syarifuddin Harahap selaku pejabat pembuat komitmen pembangunan jembatan Jentang 1. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Boleh jelaskan sebelumnya Pak, untuk elevasi jembatan Jentang sendiri adalah sudah melalui kajian Pak, yang awalnya adalah jembatan kayu, kita upgrade menjadi jembatan tiang panjang dengan beton Pak. Nah, untuk kemiringan oprit atau jalan pendekat ini, itu ada aturannya Pak. Untuk jalan nasional ada aturannya, dan aturan ini sudah harus dipenuhi supaya menjamin keselamatan dari pengguna jalan. Yang kita utamakan adalah pengguna jalan dulu Pak. Nah, betul. Dengan kemiringan atau gradien dari jalan itu ada aturannya tersendiri di aturan bina marga. Terus untuk tinggi
dengan tinggi operasi sekian itu nanti ada satu atau dua rumah yang mungkin tertutup, nggak tutup sepenuhnya sebenarnya. Nanti kita buatkan jalan akses Pak. Kita udah beberapa kali kita udah sepakat dengan warga sebelum ini Pak, sebelum ada yang keramaian ini udah kita sepakat dengan warga, sudah oke, tidak ada masalah sebenarnya. Sebenarnya tidak ada masalah. Ya, cuman memang ada satu orang mungkin yang waktu itu sedikit ada permintaan untuk akses masuk, nah gitu. Kita buatkan Pak, kita buatkan akses masuk. Nggak mungkin kita tutup semuanya, karena kita kan untuk membangun jalan nasional, tidak mungkin kita menutup akses warga Pak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.